Saya ingin mengajarkan Anda sesuatu yang mungkin sudah lama Anda dengar, tapi Anda tidak benar-benar mencermatinya atau mempelajarinya. Wisdom from animal. Jadi hikmat dari binatang. Ada binatang-binatang yang disebutkan di dalam Alkitab. Mengapa mereka disebutkan? Karena binatang itu memberikan pembelajaran kepada kita. Salah satunya ialah untuk orang malas, belajarlah kepada semut. Mengapa Yesus dijuluki The Lion of Judah, singa dari Yehuda? Karena singa memiliki karakteristik tertentu, mentalitas tertentu yang beda dengan binatang-binatang yang lain. Saudara-saudara, waktu saya berada di Filipina, kalau ngantar Debbie ikut di playgroup, ada satu lagu yang masih saya ingat, lagunya kira-kira seperti ini. The lion is the king of the jungle, the whale is the king of the sea, the eagle is the king of the bird that sing, and Jesus is the king of me. Saudara mungkin tahu ya. Ternyata elang dengan Raja Wali itu beda. Saudara tahu bahwa elang dengan Raja Wali? Elang itu adalah seperti ordo burung yang pemakan binatang-binatang, itu namanya elang. Nah, salah satu spesiesnya namanya Raja Wali. Dan Raja Wali berbeda-beda di berbagai negara, berbeda jenisnya juga. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa dengan Raja Wali. Saudara mungkin bisa menemukan lebih dari 5 pelajaran yang kita bisa belajar dari Raja Wali. Tapi sebelumnya saya mau mengajak saudara melihat di dalam Yesaya pasal 40. Siapa yang pernah melihat Raja Wali? Saudara pernah melihat Raja Wali? Pernah? Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama, apa dikatakan di situ? Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang duduk di hadirat Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengantisipasi hadirat Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara harus tahu bahwa Raja Wali adalah burung yang bisa hidup 70 tahun. Tetapi pada waktu dia umur 40 tahun, dia membuat pilihan apakah mau membaharui dirinya atau tidak. Karena pada umur 40 tahun, sayapnya sudah begitu berat, kuku-kukunya sudah tidak efektif, paruhnya sudah terlalu melengkung sehingga tidak efektif untuk mangsanya. Oleh karena itu pada umur 40 Raja Wali harus terbang tinggi menyendiri. Selama 6 bulan dia akan pertama kali mematahkan paruhnya. Jadi paruhnya diketok-ketokkan ke batu. Diketokkan ke batu sampai akhirnya patah. Karena waktu itu sebagian daripada paruhnya sudah rusak. Nanti akan muncul paruh baru. Paruh yang baru akan dipakai untuk mencabuti bulunya sendiri. Jadi dia akan jadi gundul. Setelah itu, saudara, dia akan menggunakan kekuatannya untuk mematahkan atau berganti kuku. Karena kukunya sudah terlalu melengkung dan tidak seefektif sebelumnya. Jadi saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Raja Wali. Kalau dia berhasil membaharui dirinya, dia masih bisa terbang dan hidup 30 tahun lagi. Dan bisa terbang lebih tinggi lagi. Nah saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk belajar hikmat yang saya dapatkan dari melihat beberapa seri tentang kekuatan, kelebihan, hikmat dari burung Raja Wali. Nomor 1, Raja Wali tidak takut badai. Ketika badai datang, ketika ada badai sudah kelihatan, semua burung akan terbang bersembunyi. Kalau musim badai, semua burung akan cari tempat persembunyiannya. Tapi bukan Raja Wali. Raja Wali kalau dia tahu ada badai, dia akan bermain di atas badai untuk gliding.
Jadi kalau ada badai, Raja Walid cukup mengepakkan sayapnya, dia akan bermain di tengah badai. Katanya justru pada saat ada badai, dia akan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi di atas badai. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang bisa menggunakan dan mengubah rintangan menjadi peluang. Katakan kepada dirimu sendiri, saya tidak takut tantangan. Saudara, tolong cek baik-baik. Apakah Anda tipe manusia yang belum apa-apa? Ayo, ada badai datang kemudian sembunyi. Atau saudara berada di depan dan mengatakan, selamat datang badai. Saya akan bermain dengan badai. Saya akan bermain dengan tantangan. Dan saya akan meneguhkan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai trial, berbagai-bagai ujian. Karena apa? Kalau engkau tahan, kalau engkau tabah, kalau engkau setia, engkau akan mendapatkan hikmat. Di balik setiap badai selalu ada pembelajaran. Termasuk badai corona. Di balik setiap tantangan selalu ada kesempatan, ada peluang. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadi pribadi, menjadi orang, menjadi pria, menjadi wanita yang tidak takut menghadapi tantangan. Haleluya. Karena apa? Hidup ini adalah seri kumpulan tantangan. Untuk lahir ke dalam dunia saja saudara sudah punya tantangan. Ya kan? Saudara harus memilih mau keluar atau tidak dari rahim ibu saudara. Saudara keluar langsung menghadapi tantangan. Saudara harus membuat keputusan demi keputusan. Setiap fase kehidupan kita, masing-masing kita punya tantangan. Saudara-saudara, saya punya tantangan waktu kecil. Kelas 3 itu belum bisa membaca. Kelas 3 SD saya belum bisa membaca. Saya pernah diketok kepalanya sama Pak Giar. Saya masih ingat namanya Pak Guru. Suruh baca titik koma itu saya tidak tahu. Tantangan, saudara-saudara. Kita semua punya tantangan. Amin. Saya punya pengalaman yang kadang-kadang kalau saya ingat saya ketawa sendiri, ya kan? Kita semua punya tantangan. Saudara-saudara, ini namanya sudah SMP, ya kan? Teman-teman yang lain dulu ada tanco. Saudara, tanco untuk minyak rambut yang warna hijau itu. Saking miskinnya saya enggak punya. Minyak goreng saya pakai, saudara-saudara. Tapi minyak goreng tidak menjadi masalah, yang penting klimis. Zamannya saya tidak ada Rexona. Zaman saya kecil belum ada Rexona. Yang adanya Doplonyo, apa namanya itu? Orang bilang di kampung saya, itu kalau ada orang mati dipercikin supaya baunya wangi itu loh. Ya, orang kampung enggak tahu kalau itu diokolon, namanya Doplonyo. Ya, saudara-saudara, apapun yang kita anggap sebagai rintangan waktu itu bisa dijadikan peluang untuk kita bisa menikmati hidup ini. Belajar menghadapi tantangan sejak dari kecil. Tantangan adalah teman perjalanan untuk meraih keberhasilan. Maka orang-orang yang tidak takut menghadapi tantangan pasti akan berhasil. Lihat Jack Ma. Dengan segala keterbatasan dan kemiskinan waktu dia masih kecil. Kemiskinan bukan menjadi penghalang untuk menjadi keberhasilan. Bagi orang yang menghadapi kesulitan sedikit-sedikit mundur, baru melangkah, sudah tidak berani meneruskan, baru memulai berhenti di tengah jalan, Anda tidak akan meraih keberhasilan. Konon, beda antara pecundang dengan orang yang berhasil adalah waktu. Orang-orang yang berhasil, mereka berani melawan waktu. Artinya mereka tidak menyerah kalah di tengah jalan, mereka terus berjuang sampai mereka mendapatkannya. Mungkin jaraknya dengan orang yang gagal hanya setengah jam. Tapi bagi orang yang mau berhasil, mereka tidak takut menghadapi tantangan. Jangan takut menghadapi tantangan. 1, 2, 3. Saya sudah belajar dalam hidup ini, saudara-saudara. Hidup saya penuh dengan tantangan. Tapi setiap tantangan saya berhasil menaklukkannya. Tantangan-tantangan dalam hidup yang saya hadapi, saudara-saudara, saya kalau menengok ke belakang, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bukan tipe orang yang takut kesulitan. Saya sudah terbiasa hidup sulit.
Saya sudah terbiasa hidup miskin. Jadi saya tidak takut dengan kemiskinan, saya tidak takut dengan kesulitan. Miskin itu biasa. Amin. Kesulitan itu biasa. Persoalan itu biasa. Diremehkan itu pernah dan sering. Direndahkan tidak masalah. Ditolak itu sudah bagian dari hidup saya. Saya tidak takut, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena justru itulah yang membentuk karakter saya. Tidak mudah menyerah. Kalau saya mudah menyerah, saya sudah mati dari dulu. Saudara yang mendengarkan dan melihat ini, jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan rintangan. Kita semua punya tantangannya masing-masing. Saudara punya tantangan, saya punya tantangan, iya kan? Masing-masing beda-beda. Ada yang punya tantangan oleh karena baru kena PHK. Saudara tidak punya income yang cukup untuk menghidupi saudara tiap bulan. Ada yang punya tantangan oleh karena rumah tangganya sedang dalam kehancuran. Ada yang punya tantangan bagaimana caranya menurunkan berat badan. Ada yang punya tantangan bagaimana saudara bisa menaklukkan seseorang yang Anda cintai untuk menjadi pasangan hidup Anda. Ada yang punya tantangan bagaimana melanjutkan pelayanan. Masing-masing kita ada fase-fase menghadapi tantangan. Tapi spirit Raja Wali tadi, dia justru bermain di tengah badai. Saudara, kalau spirit itu kita punya, saudara-saudara kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak takut menghadapi tantangan. Tentunya bersama dengan Tuhan, ya kan? Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ingat kalimat terakhirnya, bersama Dia. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut apapun tantangan kita. Apapun rintangan, apapun yang kita hadapi yang mungkin menurut manusia rasanya tidak mampu. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan menang. Amin. Amin. Sebab kalau Allah ada di pihak kita, kata firman Tuhan, siapa yang bisa melawan kita? Hari ini kita bisa menjadi seperti ini karena kita mengingat bersama dengan Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan. Amin. Karakteristik yang kedua dari Raja Wali. Saudara, Raja Wali adalah binatang atau burung yang punya fokus tajam sekali. Di dalam 1 milimeter persegi di matanya itu ada 1 juta reseptor. Makanya Raja Wali itu bisa lihat jarak 5 kilo. Manusia saja kalah, saudara. Raja Wali dari ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, dia bisa melihat ada ikan di dalam air sana yang dia langsung bisa menukik dan bisa mendapatkannya. Karena fokus, punya visi yang luar biasa. Setiap orang hidup harus punya visi. Anda harus punya apa yang menjadi target hidup saudara. Kalau burung Raja Wali sudah punya target, dia akan terus mengejar sampai dia dapat. Saya lihat di YouTube itu, anak kambing aja bisa dikalahkan. Anak macan tutul aja bisa diterkam sama dia. Ular itu bukan sesuatu yang bahaya buat dia. Dan dari jauh dia bisa melihat. Burung-burung yang lain tidak bisa melihat prey-nya istilahnya atau mangsanya. Raja Wali bisa karena fokus. Kalau saudara lihat burung Raja Wali, matanya itu tajamnya bukan main. Ketajaman untuk melihat. Ketajaman untuk bermimpi, ketajaman untuk berpikir, ketajaman untuk memimpikan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Ini sangat menentukan kualitas hidup Anda. Kalau dalam istilah kerennya adalah fokus. Anda harus punya fokus dalam hidup ini. Apa sih yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Semakin Anda ingin mencapai segalanya, semakin Anda tidak mendapatkan apa-apa. Istilahnya prinsip Pareto adalah 20-80. Kalau saudara berfokus kepada 20% yang menjadi kekuatan saudara dan mengarahkan 80% sumber daya saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, uang saudara, Anda akan mendapatkan 80% hasilnya. Itu prinsip Pareto. Tetapi sebaliknya kalau Anda mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, saudara mau 80% dari kekuatan saudara dengan menggunakan 20% apa yang Anda miliki, Anda hanya akan mendapatkan 20% hasilnya. Maka dalam hidup ini orang-orang yang
fokus, dia akan mendapatkan dan dia akan berhasil karena kekuatan dari fokus itu luar biasa. Makanya kadang-kadang ada slang, ada istilah fokus. Makanya fokus. Tuhan punya rencana, Tuhan punya panggilan, Tuhan punya sesuatu dalam hidup saudara yang Anda harus fokus. Karena setiap pribadi diciptakan dengan talenta yang berbeda.